Selamat siang. Pada kesempatan di siang hari ini, saya akan memberikan teori atau materi tentang bagaimana caranya memainkan double stick yang benar. Sebenarnya saya belum dikatakan master dalam double stick, tetapi apa salahnya kita sama-sama membagi ilmu. Sebab ketika kita ingin mau belajar, kita ingin mau menggali ilmu, kita ingin mengetahui kepada siapapun ilmu yang kita ingin pelajari, semua itu bisa bermanfaat untuk kita diri sendiri. Oleh sebab itu di kesempatan hari ini, karena saya memiliki kemampuan di dalam memainkan double stick, sehingga saya ingin membagikan ilmu itu kepada saudara-saudara yang ingin. Kalau yang tidak ingin, tidak perlu, abaikan saja ilmu yang saya berikan di siang hari ini. Saya hanya memberikan ilmu ini kepada saudara-saudara saya yang ingin mau belajar tentang bagaimana cara memainkan double stick itu. Sebab double stick ini sangat penting di saat kita menguasai double stick ini. Banyak manfaat. Yang pertama, kita bisa jaga diri. Yang kedua, kita punya keahlian. Yang ketiga, ada seni di dalam kehidupan kita. Ada seni yang kita bisa nikmati ketika kita mau menguasai double stick, bela diri double stick. Baik, kita akan lanjutkan. Sebelum kita memainkan double stick atau memperagakan double stick, terlebih dahulu kita harus pemanasan. Pemanasan itu mulai dari kita jogging dulu, lari dulu, jogging, setelah lari, baru kita pemanasan supaya badan kita itu rileks, lentur untuk memainkan. Dari yang pertama itu kita memulai dari kepala dan seterusnya. Setelah semuanya sudah peregangan, kalau dalam istilah militer peregangan, sebelum melaksanakan kegiatan lari ataupun kegiatan apa saja, terlebih dahulu melaksanakan peregangan. Begitu juga dengan kita memainkan double stick, kita harus peregangan. Setelah sudah peregangan, badan kita sudah yang terakhir lemaskan terlebih dahulu pergelangan tangan kanan. Inti daripada memainkan double stick dengan cepat dan lincah tergantung di pergelangan tangan. Pergelangan tangan itu harus dia lentur, putar-putar seperti ini, putar-putar. Nah, kemudian diganti tangan kiri. Nah, kenapa tangan kiri saya ini belum terlalu lentur? Alasannya, kalau dia tidak terlalu lentur seperti ini, maka memainkan double stick pun dia belum terlalu mahir. Tapi sudah mahir lah sekarang, cuman belum terlalu mahir. Artinya kalau tingkatannya belum master, tapi ini kalau tangan kanan sudah master, sudah lembut tuh, sudah lembut. Perbedaannya, coba saudara bayangkan sendiri ketika saudara sudah menguasai double stick, rasakan sendiri antara tangan kanan dan tangan kiri. Ini saya sudah, kalau kuliah ini sudah S1 ini, tangan kiri. Kalau tangan kanan sudah S2, sudah master. Ini baru sarjana dia ini. Selanjutnya, setelah tangan sudah dilenturkan, sudah lemas, kita ambil double stick. Ambil. Saya biasa memainkan dua double stick
double stick saya bisa mainkan. Tetapi yang pertama saya jelaskan di sini adalah satu double stick. Kita perhatikan double stick yang kita pegang, kita amati, kita teliti, kita pahami apa maksudnya ini double stick ini, bagaimana caranya saya harus mainkan. Secara manusia awam yang dia belum mengenal namanya double stick, pasti dia bingung. Saya mainkan seperti apa ini double stick ini? Sehingga yang paling pertama itu adalah pengenalan. Kita mengenal dulu itu barangnya itu seperti apa. Kita lihat, kita pandang panjang daripada rantainya seperti apa. Nah, kalau orang-orang intelijen itu dia harus cepat menyesuaikan diri. Kalau orang-orang ter itu dia memantau situasi dalam keadaan seperti apa. Orang ops itu dia sebagai eksekusi dalam satu kegiatan. Kalau orang pers, dia bagian administrasi. Dan ini diandaikan sebagai double stick ini sebagai teman dalam suatu pekerjaan, sahabat, dan dijadikan sebagai seni. Setelah kita sudah menguasai, sudah melihat maksudnya apa ini barang ini, kemudian kita pelajari bagaimana cara memegang double stick ini. Bagaimana sih cara pegangin double stick ini? Bagaimana sih caranya supaya saya pegang pulpen ini bisa menulis dengan baik? Kita masih sekolah kan harus pegang dulu pulpen, diajari dulu bagaimana cara pegang pulpen, cara menulis yang baik. Nah, tapi kalau bicara cara menulis, karena saya sudah tahu bagaimana caranya menulis yang baik, saya bisa taruhan mau menulis tulisan indah. Saya bisa membuktikan. Karena saya sudah kuasai cara menulis yang indah. Begitu juga cara pegang double stick yang benar. Jadikan banyak versi cara memegang double stick. Ada yang pegang di sini. Kalau saya nonton Bruce Lee pegang di sini. Seperti ini Bruce Lee. Ada yang. Tapi saya pegangnya seperti ini. Kalau pegangnya seperti ini untuk sementara abaikan dulu. Karena saya mempelajari seperti ini. Nah, cara pegang seperti ini. Ini dengan tangan kanan. Kemudian cara pegang tangan kiri sama. Namun ketika kita memutar, bisa juga dimajukan seperti majukan. Saya berikan contoh ya. Nah, dasarnya saja kita putar-putar seperti ini. Dasar sebelum kita menguasai materi selanjutnya. Ini dasarnya dahulu. Nah, ini. Nah, ganti tangan kiri. Seperti ini. Ini dasar yang pertama, kita putar-putar dulu, kita kuasai dulu. Nah, setelah itu putar seperti ini. Ini dasarnya dahulu. Jangan kita memainkan langsung seperti kapal langsung dari Manado ke Talaut. Nah, dia bertahap, bertingkat dan berlanjut. Jangan langsung maunya sudah menguasai. Tapi pada intinya kena kepala. Nah, jadi kita harus perhatikan, harus hati-hati. Karena kalau pemula, kebanyakan dia kalau tidak menguasai cara pegangnya, kadang dia terlepas, atau ketika dia putar seperti ini, dia bisa kena jidat, bisa kena kepala, bisa kena mulut, kebanyakan kena siku. Kram pada siku. Kalau kena siku biasa kena di orang Sangir bilang balontang, alat kelamin, di biji. Saya sering kena di biji kalau sudah putar begini. Nah, sehingga perhatikan bagaimana cara pegang yang benar. Setelah sudah tadi seperti ini,
sudah dasarnya seperti ini, sudah menguasai, artinya sudah menguasai. Tapi agak jauh ya, agak jauh, jangan terlalu dekat, agak jauh. Agak jauh putar-putarnya. Selanjutnya kita sudah mulai putar. Putar ke belakang. Begini. Ini gerakan dasar. Saya putar. Ini dasar dulu. Saya mengajarkan ini dasar dulu. Ya. Yang sudah mahir atau yang sudah master tidak perlu menonton ini karena sudah master. Saya mengajarkan kepada saudara-saudaraku yang belum master atau baru pemula atau belum sama sekali mengetahui tentang ilmu double stick. Saya hanya ingin membagi ilmu. Nah, begini terus. Ya, kalau bisa bila perlu selama 1 minggu ini terus latihan. Karena waktu saya belajar sama orang Korea itu tentang ilmu Yongmudo, orang Korea tidak akan pindah materi kalau dia itu belum mahir. Itu saya belajar sama orang Korea, khususnya Yongmudo. Ini double stick ini bisa juga diperagakan di karate. Kebanyakan orang demonstrasi ini waktu saya di Kostrad dulu itu, demonstrasi itu di bela diri karate. Dan sekarang sudah umum, mau karate, mau taekwondo, mau Yongmudo, silat, semua sudah menggunakan double stick. Karena awalnya itu double stick itu dari Bruce Lee, Kung Fu dari Cina. Nah, saya belajar dari diri sendiri. Saya tidak belajar dari orang lain, tapi saya belajar dari diri sendiri. Saya berusaha belajar di rumah. Bagaimana caranya sebenarnya itu memainkan double stick. Saya perhatikan orang main double stick. Saya hanya memperhatikan mereka. Cara pegangnya seperti apa. Baru kemudian cara putarnya seperti apa. Saya hanya melihat. Otodidak. Hanya melihat. Saya tidak belajar kepada teman atau teman. Namun untuk kali ini, supaya lebih cepat, lebih teliti, saya ingin membagikan ilmu itu. Ya, untuk sementara itu dulu ilmu dasar. Untuk selanjutnya nanti saya akan bagikan lagi ilmu itu di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat siang. Tetap jaya.